Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andrian Fajar Kusumadewi, MSc SPKC, konsultan yang sudah berkenan membimbing modul saya yang berjudul gangguan mental karena kondisi medis umum. Mohon izin saya memulai presentasi saya, yaitu untuk tujuan pembelajaran, yaitu peserta PPDS mampu mempunyai kemampuan mendiagnosis, memberikan tata laksana pada kasus GMO. Untuk presentasi kali ini, yaitu yang akan dibahas mengenai definisi GMO, yaitu merupakan gangguan mental yang terjadi sebagai konsekuensi patofisiologis langsung dari kondisi medis umum. Definisinya secara umum yaitu merupakan gangguan jiwa yang disebabkan oleh kerusakan atau disfungsi pada otak, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Gangguan ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi mental, termasuk memori, pemikiran, persepsi, dan juga perilaku. Ada perbedaan dalam terminologi menurut PPDGJ 3 dan juga DSM-5 yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa GMO sendiri secara global mencapai 10-30%. Di Indonesia sendiri mencapai 6,1% mengalami gangguan mental emosional. Prevalensi kondisi spesifik yang mengikuti yang tertinggi itu diduduki oleh Parkinson dan HIV serta stroke. Nah, pentingnya apa membahas materi GMO ini? Karena GMO itu bisa berdampak klinis memperburuk prognosis penyakit dasar dan bisa tumpang tindih terhadap gangguan psikiatri primer. Nah, 4 kategorinya yang pertama yaitu gangguan mental karena kondisi umum ya, yaitu gangguan terkait kondisi medis, gangguan kecemasan terkait kondisi medis, gangguan kognitif terkait kondisi medis. Yang kedua, gangguan psikotik karena medis umum mencakup gejala delusi, halusinasi, pikiran disorganized. Dan juga dalam hal ini yang terkait yaitu epilepsi lupus temporal maupun tumor otak. Yang ketiga, gangguan mental yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, yaitu merupakan gangguan yang gejalanya itu campuran, baik psikotik, afektif, kognitif yang tidak memenuhi kriteria spesifik dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Yang keempat, yaitu gangguan mental yang tidak spesifik karena kondisi umum. Dalam hal ini, informasinya untuk menegakkan diagnosis itu belum cukup, sehingga lebih dahulu ditegakkan diagnosis sementara. Dalam DSM-5 dikategorikan dalam mental disorders due to another medical condition yang mempunyai 6 subkategori spesifik. Nah, ini adalah diagram klasifikasi di dalam DSM-5 mengenai gangguan mental karena kondisi medis yang berkaitan dengan psikotik. Ini bisa berkaitan dengan epilepsi lupus temporal, tumor otak, maupun lupus SLE. Untuk kondisi depresi bisa berkaitan dengan stroke, Parkinson, hipotiroid. Untuk gangguan bipolar bisa berkaitan dengan hipertiroid, penggunaan steroid, maupun multiple sclerosis. Untuk gangguan cemas kita bisa menemui pada kromositoma, aritmia. Untuk gangguan mental karena kondisi medis yang spesifik, lain yang spesifik yaitu pada perubahan kepribadian, perubahan kognitif yang ringan maupun katatonia. Untuk yang tidak spesifik yaitu biasanya pada kondisi setting darurat, informasinya kurang maupun gejalanya campuran. Nah, ini adalah perbedaan kategori pada PPDGJ 3 dan DSM-5. Untuk PPDGJ 3 ini diberikan kode diagnosis dari F00 sampai F09 dengan adanya hierarki mulai dari organik, psikotik, afektif, neurotik, dan juga somatoform. Untuk pendekatan pada DSM-5 ini tidak berbasis hierarki, tapi berbasis pada kondisi spesifik dan kriteria evidence base yang kuat. Dalam kriteria umum DSM-5 mewajibkan kriteria A sampai E, yaitu gangguan menonjol dan menetap. Bukti patofisiologinya itu langsung dengan kondisi medis, tidak dijelaskan lebih baik oleh gangguan mental lain, tidak terjadi hanya selama periode delirium, serta menyebabkan distres klinis yang signifikan. Nah, berikut adalah etiologi kondisi medis yang menjadi penyebabnya. Bisa neurologis yaitu bisa stroke, tumor otak, epilepsi, traumatic brain injury, serta multiple sclerosis. Untuk endokrin bisa diabetes mellitus, hipertiroidisme, hipotiroidisme, maupun Cushing syndrome. Untuk sistemik bisa berupa lupus, HIV, sifilis, maupun kanker. Untuk metabolik bisa dipertimbangkan uremia, hipoksia, hiperglikemia, maupun gangguan elektrolit.
Nah, untuk disfungsi neurotransmitter sendiri berkaitan dengan jumlah dan juga lokasi, ini berperan dalam patofisiologi munculnya manifestasi gejala yaitu dopamin berkaitan dengan kondisi Parkinson, Huntington, dan juga stroke. Manifestasinya bisa berupa halusinasi, delusi, dan juga bradykinesia. Untuk serotonin berkaitan dengan hipotiroid, Cushing syndrome, dan juga lupus. Manifestasinya berupa depresi, ansietas, juga insomnia. Norepinefrin berkaitan dengan komositoma, hipertiroid, manifestasinya bisa berupa depresi, cemas, maupun PTSD. Untuk asetilkolin biasanya berupa gangguan kognitif dan juga demensia. Nah, ciri khas dari GMO sendiri, onsetnya temporer yang jelas dengan kondisi medis, fluktuasi sesuai perjalanan penyakit dasar, respon terhadap pengobatan juga ada, sesuai dengan kondisi medisnya, tidak ada riwayat gangguan psikiatris sebelumnya. Manifestasi klinis bisa berupa gangguan mood, depresi, manik, maupun gangguan cemas. Nah, untuk gangguan psikotik karena kondisi medis sesuai DSM-5 yaitu gangguan psikotik yang ditandai adanya halusinasi atau delusi yang disebabkan langsung oleh kondisi medis umum. Yang menjadi penyebabnya bisa neurologi seperti epilepsi, lupus temporal, tumor otak, stroke maupun traumatic brain injury. Untuk endokrin bisa Cushing syndrome, hipertiroid atau hipotiroid yang berat. Untuk sistemik bisa lupus, HIV, encephalopati maupun neurosifilis. Nah, kategori lain yaitu gangguan mental yang tidak memenuhi kriteria lengkap untuk diagnosis spesifik, tetapi alasan spesifik dapat dijelaskan kapan digunakan, yaitu uh, jika didapatkan missing 1 sampai 2 gejala untuk diagnosis lengkap, durasinya memenuhi kriteria kombinasi gejala atipik. Nah, gangguan mental akibat kondisi medis tetapi informasi tidak cukup untuk diagnosis spesifik, yaitu mempertimbangkan pada setting klinis emergency, informasinya mungkin terbatas dari keluarga atau pasien dan juga evaluasinya masih terus berlangsung. Diagnosis banding GMO dan juga primary psychiatric disorder GMO sendiri harus ada onset yang bersamaan dengan kondisi medis. Tidak ada riwayat gangguan psikiater sebelumnya, onsetnya usia atipik, fluktuasi. Untuk primary psikiatri ini harus ada riwayat episode psikiatri sebelumnya, onset usianya tipikal dan juga course independen, yaitu gejalanya berdiri sendiri dari kondisi medis. Untuk GMO pembedanya dengan delirium itu ada gangguan kesadaran, berfluktuasi diurnal maupun konsep akut. Untuk GMO kesadarannya jernih, gejalanya relatif stabil serta onset subakut kronik. Untuk pemeriksaan awal, diagnosisnya yaitu memerlukan analisis yang komprehensif, onset dan juga timeline-nya kapan gejalanya mental itu muncul, hubungan temporal dengan kondisi medisnya, sekuensinya, events-nya itu mana yang lebih dahulu, serta fluktuasi gejala sesuai dengan kondisi medis. Riwayat medis juga perlu kita gali, itu diagnosis medis yang sudah tegak, pengobatan yang sedang dijalani apa, serta apakah ada komplikasi yang pernah terjadi. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini diawali dari pemeriksaan laboratorium dasar, fungsi tiroid, imunologi dan spesies infeksi, pemeriksaan pencitraan otak, serta elektrofisiologi. Jika diperlukan, juga dilakukan pemeriksaan fungsi lumbar. Untuk pemeriksaan penunjang, ini kita harus memperhatikan algoritma. Yang pertama, semua pasien itu dicek darah lengkap, elektrolit, glukosa, fungsi ginjal, fungsi hati, dan juga kadar tiroid. Selanjutnya diperiksa berdasarkan manifestasi klinis yang muncul, misalnya seperti gangguan mood, kita bisa mempertimbangkan diperiksa kadar B12, asam folat, dan juga kortisol. Gejala psikosis ini bisa dipertimbangkan cek AMA, VDRL, dan juga HIV. Untuk gangguan kognitif bisa diperiksa dengan MRI atau pemeriksaan cairan cerebrospinal. Prinsip umum tata laksananya yaitu terapi harus ditunjukkan pada 2 hal, yaitu mengalami gangguan mental yang muncul seperti gejala psikiatri, depresi, cemas, atau psikotik. Untuk juga mengatasi penyakit medis dasarnya terlebih dahulu. Untuk pendekatan biopsikososial juga diperlukan, serta penyelesaian terapi melalui dosis serta pemilihan obat itu yang utama harus mempertimbangkan interaksi dengan terapi penyakit medis. Untuk targetnya yaitu mengembalikan fungsi dan kualitas hidup, mengurangi keparahan dan kekambuhan, serta mencegah komplikasi fisik dan juga mental.
Nah, untuk terapi farmakologis itu pilihan utamanya adalah berdasarkan gejala yang muncul. Misalnya jika psikotik ya kita memilih antipsikotik. Jika muncul gejala depresi atau gangguan mood, kita bisa menggunakan antidepresan atau mood stabilizer. Jika muncul kecemasan, kita bisa menggunakan ansiolitik. Pertimbangannya apa? Dosis rendah, titrasi perlahan pada usia lanjut atau komorbid, monitoring efek samping seperti prolongite, gangguan elektrolit maupun sedasinya. Obat disesuaikan dengan penyakit dasarnya. Nah, untuk psikoterapi, modalitas utama itu adalah CBT. Itu mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif pada depresi maupun ansietas. Untuk seperti terapi, itu kita bisa memberikan dukungan, validasi, maupun strategi coping. Untuk psikoedukasi, yaitu kepada pasien dan keluarga, kita bisa mengenalkan penyakit serta harapan pemulihan. Kita juga mempertimbangkan family terapi, grup terapi, serta ini biasanya psikoterapi ini sering dikombinasikan dengan farmakologi serta dapat dilakukan pada setting individu, berkelompok, ataupun keluarga. Manual psikoterapi spesifik yaitu kita menggunakan DSM-5 dan juga literatur terkini yaitu CBT itu utamanya untuk depresi dan kecemasan. Psikoterapi suportif itu untuk psikotik atau kognitif berat. Untuk DBT itu untuk pasien yang impulsif atau adanya self harm. Untuk krisis intervention diberikan pada diagnosis yang belum jelas atau setting akut. Kita harus adaptasi juga, misalnya sederhanakan instruksi pada pasien dengan gangguan kognitif, serta adanya family meeting, yaitu edukasi progres penyakit dan juga harapan yang realistik. Untuk pemantauan dan juga follow up, yaitu evaluasi gejala dan fungsi ini kita bisa menggunakan skala seperti MMSE, PANS maupun HDRS atau HARS untuk pemantauan efek obat. Kita bisa menggunakan laboratorium berkala. Untuk evaluasi compliance, kita tanya kepada keluarga mengenai kepatuhan dan juga perubahan perilaku. Untuk follow up-nya menyesuaikan dosis atau tata laksana berdasarkan respons, deteksi dini relapse atau kambuh, rujuk jika komplikasi medis utama muncul atau bertambah berat. Nah, ini adalah faktor prognosis yang bisa memperburuk yaitu karena keterlambatan diagnosis atau tata laksana medis. Untuk kondisi medis irreversibel atau progresif, riwayat gangguan mental sebelumnya itu berat, dan juga tidak ada dukungan sosial maupun keluarga. Untuk yang memperbaiki atau memperingan prognosis yaitu penyakit medis reversibel atau terkontrol, deteksi dan juga terapi dini dan juga dukungan psikososial yang baik. Sehingga GMO itu dapat membaik jika penyakit dasarnya teratasi. Relapse bisa terjadi bila penyakitnya itu kambuh atau kronik dan kualitas hidup itu meningkat dengan tata laksana multidisiplin. Nah, sebagai kesimpulan, yaitu GMO merupakan gangguan mental akibat kondisi medis spesifik, bukan gangguan psikiatri primer. Untuk kunci diagnosisnya, yaitu hubungan temporal, onset usia atipik, gejala disertai dengan medis atau neurologis, serta diagnosis dini dan tata laksana penyakit dasar, farmakologi, serta psikoterapi adalah kunci keberhasilan. Penilaian biopsikososial juga harus menyeluruh dan kolaboratif, serta rujukan tim atau multidisiplin sangat dianjurkan saat kasus rumit dan juga berat. Demikian presentasi dari saya. Mohon bimbingan.